Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Syarani Kaduri dengan NIM 19140200040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kejujuran membawa kepada kebaikan. Hadis tentang jujur. Hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kizba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Artinya, Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya benar atau jujur itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Dan seseorang itu berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, yang sangat jujur dan benar. Dan dusta menuntun kepada curang, dan curang itu menuntun ke dalam neraka. Dan seorang yang dusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kemudian yaitu tinjauan dari beberapa bahasa. Yang pertama, as-sidqu. Dalam ucapan berarti lawan dari bohong, dalam niat berarti ikhlas, dan janji berarti menepatinya. Dalam kelakuan berarti tidak melakukan kejahatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun zahir. Kalau dalam berbagai hal siddiq atau benar dinamakan as-siddiq. Tetapi kalau benar dalam berbagai sifat saja dinamakan as-shadiq. Yang kedua, al-birru, sebutan yang mencakup segala kebaikan. Yang ketiga, yahdi, menuntun, membawa. Yang keempat, al-fujuru, lawan atau kebalikan dari al-birru. Penjelasan mengenai hadis tersebut, sebagaimana diterangkan di atas, bahwa berbagai kebaikan dan pahala akan diberikan kepada orang yang jujur, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan dimasukkan ke dalam syurga dan mendapat gelar yang sangat terhormat, yaitu siddiq, artinya orang yang sangat jujur dan benar. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang selalu jujur dan selalu menyampaikan kebenaran dinyatakan sebagai orang yang bertakwa. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadis ini menganjurkan agar selalu berkata jujur, sengaja berbuat jujur dan menikmati kejujuran. Dan juga hadis ini memberikan peringatan agar takut berbicara bohong, mempermudah bohong, karena apabila sering mempermudah bohong, akan memperbanyak dan menarik kebohongan-kebohongan yang lain. Kejujuran atau kebenaran ialah nilai keutamaan dari yang utama-utama dan pusat akhlak, di mana dengan kejujuran, maka suatu bangsa menjadi teratur, segala urusan menjadi tertib, dan perjalanannya adalah perjalanan yang mulia. Kejujuran akan mengangkat harkat pelakunya di tengah manusia, maka ia menjadi orang yang terpercaya, pembicaraannya disukai, ia dicintai orang-orang, ucapannya diperhitungkan para pengusaha, persaksiannya diterima di depan pengadilan. Dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berkejujuran, sebagaimana juga Al-Quran memerintahkan kita di dalam firman-Nya. Kemudian, dalil dan hadis penguat. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa ayat tentang kejujuran, antara lain adalah
Yang pertama, surat Al-Anfal ayat 58. Dan jika kamu khawatir sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta, menyukai orang-orang yang berkhianat. Yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Yang ketiga yaitu surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur atau benar. Yang kedua yaitu dalil hadis. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasdaqu wa yataharwa sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharwal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Makna secara umum. Dalam hadis ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan, maka akan menjadi karakternya, dan barang siapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta, maka dusta menjadi karakternya. Dengan latihan dan upaya untuk memperoleh, akan berlanjut sifat-sifat baik dan buruk. Hadis di atas menunjukkan agungnya perkara kejujuran di mana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur ke jannah, serta menunjukkan akan besarnya keburukan dusta di mana ujung-ujungnya membawa orang yang dusta ke neraka. Jujur dan dusta tidak pernah terpisah, padahal keduanya adalah berlawanan. Orang-orang masih mempergunakan timbangan kepada yang manakah sikap atau perangai seseorang. Tetapi dusta atau bohong itu tetap dusta. Tidak ada pertikaian di antara yang memandangnya, dan tidak ada yang sanggup membela suatu kedustaan untuk mengatakan bahwa dia itu benar. Dusta menimbulkan kebencian di antara orang-orang dan menyebabkan kehilangan kepercayaan di antara mereka dan menjadikan mereka saling menjauh, tidak saling menolong, dan tidak terdapat kerukunan di antara mereka. Karena itu, benarlah Islam menganggap dusta sebagai dosa yang besar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Di era materialisme dewasa ini, kejujuran telah banyak dicampakkan dari kata pergaulan sosial, ekonomi, politik, dan disingkirkan dari bingkai kehidupan manusia. Fenomena ketidakjujuran saat ini telah benar-benar menjadi realitas sosial yang menggelisahkan. Drama ketidakjujuran saat ini telah berlangsung sedemikian transparan dan telah menjadi semacam rahasia umum yang merasuk ke berbagai wilayah kehidupan manusia. Sosok manusia jujur telah menjadi makhluk langka di bumi ini. Mencari orang-orang pintar lebih mudah daripada mencari orang-orang jujur. Keserakahan dan ketamakan kepada materi kebendaan mengakibatkan manusia semakin jauh dari nilai-nilai kejujuran dan terhempas dalam kubangan materialisme dan hedonisme yang cenderung menghalalkan segala cara. Pada masa sekarang, banyak manusia tidak mempedulikan jalan-jalan yang halal dan haram.
dalam mencari uang dan jabatan, sehingga sering didengar ungkapan-ungkapan kaum materialis, mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Bahkan banyak juga yang mengucapkan kalau jujur akan terbujur, kalau lurus akan kurus, kalau ikhlas akan tergilas. Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa manusia zaman kini telah dilanda penyakit mental yang luar biasa, yaitu penyakit ketidakjujuran. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.